Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Alamatul hubbi kathratu dzikri. Di antara tanda-tanda, ciri-ciri orang yang mencintai adalah memperbanyak menyebutnya. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Karena siapa yang dimudahkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berzikir dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun kita berada, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi ada satu keadaan yang mana Rasulullah tidak berzikir dan kita pun dilarang, yaitu ketika kita masuk kamar mandi atau toilet. Allahu Akbar. Dan kita ingat, doa setelah keluar darinya adalah ghufranak, ampunanmu ya Allah. Mengapa demikian? Karena bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagi para nabi dan rasulnya, bagi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir adalah sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu mereka berdoa ghufranak, ampunanmu ya Allah. Dan itu pun menjadi doa kita. Yang semoga zikir sudah menjadi darah daging kepada kita. Kita terbiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ana ma 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakar Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, aku bersama hambaku yang selama itu yang senantiasa berzikir kepadaku dan menggerak-gerakkan lisannya, bibirnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan Imam Ibnu Hibban dan dinilai mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah akan membersamai kita. Rahmatnya, ridhonya, ampunannya. Allahu Akbar. Dan gerakkan bibir kita. Tidak usah malu atau khawatir dianggap riya. Karena tarkur riya. Ketika kita khawatir dianggap riya oleh orang lain, sehingga kita tidak beribadah, sehingga kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita pun telah riya. Oleh karena itu, jalankan saja lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang khawatir dianggap riya atau tidak, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk thumma usika ya Mu'ad la tad'anna fi dubri salawatin maktubat taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah memegang tangannya dan berkata, wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Allahu Akbar. Sebuah kebanggaan dan kemuliaan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintaimu wahai Mu'ad demi Allah, dan aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah ditinggalkan setiap selesai salat maktubat 5 waktu. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, bantulah hamba agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala sesuatu itu berkarat, termasuk hati. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling manjur adalah zikrullah. Ketika kita berzikir, kita membersihkan hati kita. Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wahil qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia terdapat gumpalan darah. Apabila gumpalan darah itu baik, maka baik manusia itu, dan apabila buruk, maka buruklah manusia itu. Gumpalan itu adalah hati. Ketika hati kita baik,
ditata, dididik, dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.